Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Kita berjumpa kembali di dalam channel YouTube Fresh Juice. Selasa 9 September 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa Pekan Biasa ke-23, kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Injil hari ini menampilkan Yesus yang naik ke bukit untuk berdoa semalam-malaman sebelum memilih ke-12 rasul. Nah, dari sini kita belajar bahwa perutusan yang sejati selalu lahir dari doa. Yesus sendiri memberikan teladan. Ia tidak mengandalkan pikiran atau perasaan manusiawi saja, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan kehendak Allah. Dia mengandalkan kehendak Bapanya. Maka para saudara, perutusan itu adalah rahmat. Perutusan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Para rasul yang dipilih Yesus bukanlah orang-orang yang sempurna. Petrus misalnya, dia terkenal dengan pribadi yang keras kepala. Yohanes dan Yakobus pernah menjadi orang-orang yang ambisius, atau Thomas yang ragu-ragu. Namun Tuhan tetap memanggil mereka. Kita pun demikian, kita dipanggil bukan karena kita ini hebat, tetapi karena Tuhan berkenan mengutus kita. Maka sikap yang tepat adalah bersyukur dan terus senantiasa rendah hati. Sesudah memilih para rasul, Yesus langsung turun bersama mereka dan berjumpa dengan orang banyak. Ada yang datang untuk mendengarkan firman-Nya, ada yang mencari kesembuhan, ada yang haus akan penghiburan. Perutusan ini sungguh nyata untuk memberi hidup bagi orang lain. Kita pun juga dipanggil bukan pertama-tama untuk diri kita sendiri tentunya, melainkan supaya melalui kita
kasih Allah menyentuh sesama kita. Namun para saudara, kita melihat bahwa kita senantiasa perlu ingat bahwa rahmat perutusan itu bisa saja gagal kalau tidak dipelihara dengan ketulusan dan kesungguhan. Dari kisah tadi kita melihat bahwa dari 12 rasul ada Yudas Iskariot. Ia pun dipilih. Tentu saja ia dipercaya untuk menjadi murid. Dan memang dia dipercaya untuk memegang kas kelompok 12 rasul itu. Tetapi nampaknya dia serakah dan kecewa. Dia nampaknya gagal untuk menanggapi cinta Yesus Sang Guru. Bahkan kemudian ia mengkhianati gurunya. Rahmat yang besar itu menjadi sia-sia, tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita harus terus memelihara rahmat ini dalam doa, kesetiaan, dan kerendahan hati. Maka para saudara, lewat bacaan hari ini, kita diajak untuk apa? Pertama-tama kita mensyukuri anugerah rahmat perutusan yang dipercayakan kepada kita. Karena perutusan ini sungguh berasal dari Tuhan, bukan karena jasa-jasa kita. Ini adalah rahmat istimewa, rahmat yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan kedua, kita perlu menanggapinya dengan memelihara rahmat itu dalam doa dan kesetiaan, supaya jangan sampai kita jatuh seperti Yudas. Karena kita sadar bahwa godaan-godaan di dunia ini sangat banyak. Kita bisa jatuh kalau kita tidak memelihara anugerah dan rahmat itu. Ketiga, kita diundang untuk menjadi saluran kasih Allah, agar hidup kita sungguh membawa pengharapan, penyembuhan, dan sukacita bagi sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau memilih dan mengutus kami. Ampunilah kami bila kami sering lalai dan mudah menyerah. Jagalah kami agar setia memelihara rahmat-Mu ini, sehingga hidup kami sungguh menjadi saluran kasih bagi sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mengikuti channel YouTube Fresh Juice. Selasa 9 September 2025. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya hari ini. Kita bertemu kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.